didukung oleh。 欢迎回到美图新闻现场。1月12号，中国国务委员兼外长王毅访问印尼期间，与海事统筹部长卢虎特在北苏门答腊省的多巴湖会面，两人就双方共同关心的话题展开了愉快的会谈。接下来，我们通过本台记者对卢虎特的专访来了解一下。 为了恢复受疫情影响的旅游业，印尼政府采取了多种措施，其中包括确定开发5个超级优先旅游目的地，以吸引国外游客，尤其是中国游客。这5个旅游目的地为多巴湖、利库旁、曼达利卡、拉布汉巴礁和婆罗浮屠。1月12日，海事统筹部长卢虎特在北苏门答腊会见了中国国务委员兼外长王毅。 双方就增加投资和贸易领域的战略合作举行了会谈。相关情况，我们来看本台记者对卢虎特的专访。Bulan Desember lalu sudah diadakan acara Indonesia China Investment Forum. Di sini membahas bagaimana mengedepankan investasi dan juga kerjasama untuk memajukan 5 destinasi pariwisata di Indonesia yang super prioritas. Seperti apa Pak kelanjutannya? Kalau dari aspek investasi, saya kira dengan pemerintah sendiri sekarang cukup jalan. Tadi dengan Menlu Tiongkok, Pak Wang Yi, kita bicara juga turis dan mereka suka juga semua. Jadi kita banyak tadi bicara bilateral mengenai hubungan Tiongkok dengan Indonesia dalam konteks tadi investasi. Jadi support ini dalam bidang teknologi, dalam bidang tadi research, dalam bidang juga investasi, dalam bidang dari pendidikan, Belt and Road Initiative itu juga tadi kita bicarakan beberapa proyek-proyek yang segera kita follow up. Dan ya sampai pada durian saja tadi misalnya mereka butuh durian banyak, ya kita siapin. Karena Tiongkok pun market yang besar, sarang burung misalnya. Sarang burung walet itu kan kita paling besar bisa $8 miliar investasi, tapi sekarang nyatanya sebagian besar itu masih diambil negara ketiga. Sekarang kita minta supaya langsung. Karena apa? Market Tiongkok ini besar, 1,4 miliar jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang paling bagus sekarang ini. Jadi itu peluang. Nah itu kan menciptakan lapangan kerja di kita. Nah, ya ini kembali hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping. Kita di bawah menerjemahkannya relatif bagus. Misalnya bidang research dalam bidang future technology misalnya. Dan Pak Luhut berbicara juga tentang sektor pariwisata. Kerjasama seperti apa sih dengan Tiongkok? Seperti misalnya tadi kita bicara sama salah satu dari timnya Pak Menlu Wang Yi. Itu misalnya untuk Toba ini salah satu Toba. Untuk middle up turis kita harap juga datang kemari. Dan sekarang untuk pengembangan potensi pariwisata kita sendiri, Pak Luhut, terutama di Toba yang sekarang sedang dikunjungi. Ya, di Toba saya kira kan perbaikan toll road yang dibuat pemerintah dari Siantar sampai masuk nanti Sibisa, itu akan selesai 2022 akhir. Dan itu saya kira akan berpengaruh banyak, karena nanti akan 2 jam saja orang dari lapangan terbang Medan, dari Kuala Namu, sampai ke Sibisa. Dan kalau orang masuk di Sibisa ini otorita Toba, itu kan sinerinya bagus banget. Iya. Kalau dari hasil kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemarin, Pak Sandi, apa Pak hasil diskusi atau mungkin catatannya saat datang ke sini? Ya kalau ini kan banyak ini, kemarin kan pariwisata, sekarang kan udah bicara pada investasi, pada teknologi macam-macam. Jadi range-nya itu luas sekali, apalagi nanti dengan research food estate yang dibuat Presiden di Humbang Kedutaan, itu macam kita akan bisa buat. Itu bagaimana Pak Luhut di Humbang Food Estate? Kita sepakat kalau bisa tahun 2022 nah, mereka karena kita minta bantuan teknologi mereka berdasarkan artificial intelligence untuk herbal. Kita harap 2022 sudah bisa kita resmikan itu dengan kerjasama Universitas Fujian, Zhenjiang dengan nanti Dell di sini, Institut Teknologi Dell, dan juga BPPT, juga nanti beberapa universitas kita lain. Jadi supaya kita punya ada satu riset center yang bisa merekayasa macam-macam buah, macam-macam apa, sehingga
nanti itu menjadi tujuan turis. Anak-anak mau lihat di mana pertanian bawang putih yang bagus. Resources-nya sudah siap belum Pak Luhut? Baik sekarang dari harus, tadi saya baru cek, pembuatan jalan itu harus selesai semua tahun ini. Jalan di dalam kawasan food estate itu. Terus kita itu care kepada next generation of Indonesia. Itu sebabnya kita buat program yang benar. Karena kalau kita buat program tidak benar, korban pertamanya adalah rakyat Indonesia. Betul. Nah, jadi kita desain tadi rehabilitasi mangrove 640.000 hektar dalam 4 tahun itu tujuannya untuk memberikan karbon, karena kita negara yang paling kaya karbon kredit. Kita dalam 75-80% karbon kredit dunia itu ada di Indonesia. Itu juga bagian dari wisata juga. Jadi sudah kita kerjakan. Jadi saya tadi beritahu sama Wang Yi, kami kerjakan, dia juga surprise. Karena kan butuh berapa tahun itu tumbuh. Dan itu memberikan kontribusi karbon kredit itu 4 kali lebih besar daripada yang biasa. Kita punya tadi mangrove, kita punya tadi peatland, terus kemudian kita punya tadi hutan, kita punya coral reef, kita punya tadi seaweed. Ini semua 75-80% kontribusinya secara global untuk tadi karbon kredit. Itu kita super power carbon kredit. Orang nggak banyak tahu. Sekarang saya di mana-mana bicara di luar. Baik Pak Luhut, terima kasih atas waktunya wawancara bersama kami. Dan itu dia pemirsa wawancara kami bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Didukung oleh